Halo guys, selamat datang di YouTube channelnya Lenovo Official Tokopedia bersama saya Ismail. Di samping saya ini udah kedatangan tamu istimewa nih, namanya adalah Mas Catur. Oke, kalau sebelumnya mungkin kalian sering nih nonton review laptop-laptop di channel ini, tapi ini untuk pertama kalinya di Lenovo Official Tokopedia mengeluarkan podcast nih khusus untuk membahas produk-produk Lenovo lebih detail lagi. Nah, supaya kalian nggak bosen, dalam setiap podcast kita juga tentunya akan menghadirkan bintang tamu spesial. Nah, contohnya udah ada, ini adalah Mas Catur dari Lenovo Indonesia. Gimana kabarnya Mas Catur? Baik, baik El. Jadi seneng banget nih pertama kali ya. Oke, iya betul. Bintang tamu ya. Betul. Nggak bintang sih, tamu aja lah ya. Bintang kelas saya dulu. Ya, thank you nih atas kesempatannya diundang. Jadi mungkin lebih in deep ya, ngobrolnya lebih Betul. dalam. Ini ada dua makhluk, jadi kita nggak kejar-kejaran sama waktu, santai aja. Betul banget. Ya, Memang tujuan podcast ini kita ini untuk mengulik produk-produk terbaru dari Lenovo khususnya. Nah, gimana nih Mas Catur? Kira-kira di depan ini kita ada Legend 9i dan juga Lenovo Log. Nah, sebelum itu kita bisa showcase dulu nih ke kamera. Wis. Oke, iya ini monster-monster yang baru ya, hadir di pasaran. Jadi seneng banget, jarang-jarang gitu nemuin. Betul. Ini langka sebenarnya di store barang ini. Jadi ya? bersyukur kita bisa nyala, kita bisa oprek bareng lah ya, jeroannya. Oke, kira-kira kita mau bahas yang mana dulu nih Mas Catur? Boleh yang dari ini dulu kali ya, yang Monster 1. Oke, ya, nih karena yang Legend 9i top dulu notch kali ya. Iya, yang Oke. tertingginya lah. Ya. Setuju. Oke, jadi Legend 9i. di depan kita ini udah ada laptop gaming spesial banget nih, namanya Legend 9i. Nah, mungkin para viewers juga udah denger nih kabar-kabarnya nih, ini kan laptop baru dari Lenovo, spesifikasinya Monster Super. Nah, sebelum kita bahas laptop ini, mungkin saya ingin nanya kan, Lenovo itu banyak tuh Legend series, segmennya ya. segmen gamingnya tuh banyak banget, otomatis dan ini dibuat sebagai high performance atau performance laptop ya Mas ya. Ya. Oke, apa sih yang membedakan laptop ini dengan laptop-laptop gaming lainnya? Oke, thank you. Jadi kalau secara segmentasi seri performance atau mungkin masyarakat nyebutnya seri gaming ya. Yes. Kita di seri gaming itu atau seri performance itu dimulai dari gaming 3 itu entry level. Oke, IdeaPad yes. gaming 3, terus Log. Ya ini juga kebetulan yang 2024 ya yang Oke, baru. paling baru nih. Ya Log. Terus Legion. Nah di Legion ada lagi. Itu enaknya di Lenovo. Lu mau ngejar apanya? Kalau lu pengen yang lebih mobilitas, nggak makan tempat lebih tipis lah. Itu kita punya Legion Slim. Legend Slim. Nah kalau untuk profesional yang pengen ngejar performance, itu kita Legion Pro. Oh, kompetitif Ya, player. jadi ada Legion di Slim ada dua lagi, Legion Slim 5, Legion Slim 7. Di Pro juga itu, Pro 5, Pro 7. Oke, banyak banget. Nah, ini Legion 9i. Ini nggak ada embel-embel Pro, nggak ada embel ini yang tertingginya. Yang paling tinggi nih. Ya, kakak tertinggi lah. Betul. Ini yang tertingginya Legion 9i kita dedikasikan buat profesional tentunya. Ya harganya juga ya gitu deh ya, bukan buat kaum mending-mending. Betul. Soalnya kalau dibilang langsung ketahuan naik haji. Ya jadi atau umroh gitu ya. Pasti berdua. banyak tuh. Iya. Konteks-konteks Iya. membanding-bandingkan. ONA plus lah ini ya. Jadi ini lebih memang dan ini udah laku. Udah banyak. Saya juga bahkan promotor Lenovo ada cerita kemarin Japri. Saya sampai gemetaran Pak buka, saya baru lihat katanya. Waduh. Yang jualan sendiri juga baru lihat ya. Karena dia nggak berani nyalain Iya, cuma satu betul. ya, di atas 75 juta kan. Jadi ibaratnya nggak bukan untuk yang kaum mending-mending, orang yang ingin mengejar performan lah. Oke, betul. Oke, nah untuk mungkin dari apa ya, mulai dari material lah ya, tampilan luar lah ya. Nah, ini nih Ya. unik banget nih Mas. Mungkin teman-teman ini dari juga kamera nyala-nyala ya. Ini mungkin lampu di sini lampu. Ini materialnya spesial. Kita pakai Forged Carbon. Untuk apa tujuannya Mas? Material Jadi Forged Carbon ini 10% lebih ringan daripada aluminium. Oh iya. Terus lebih rigid, lebih kaku dari 60% lebih rigid daripada aluminium juga. Berarti lebih strong lah ya. Strong. Forged Carbon itu ibaratnya karbon untuk kelas aviation, apa ya, kapal terbang, pesawat luar angkasa kayak gitu-gitu. Bukan di sepeda juga ada kan karbon atau di kita punya yoga karbon. Bukan karbon yang itu, ini karbon yang lain. Ini 8 lapis. Oh, 8 lapis. Ya, bukan kayak apa ya? Berapa lapis? 8 lapis gitu ya. Nah, ini
ada 8 lapis, bikinnya susah dan ini patternnya, Oh iya, polanya patternnya unik banget ini nih. satu laptop beda-beda, kayak sidik jari. Oke. Jadi kita kalau sini ada 2, ini pasti beda nih patternnya. Jadi antara laptop lainnya ya beda Iya, gitu ya. satu-satunya di dunia kalau beli ini ya patternnya yang kayak gini. Jadi ya sidik jari lah gampangnya. Betul. Nggak ada lagi di dunia ini yang mirip patternnya ini. Nah bawahnya sih balik lagi ada campuran aluminium magnesium, ringan, maksudnya dalam konteks untuk ukuran 16 in masih 2,5 kilo. Biasanya kalau udah 16 in segahar ini ya itu bisa nembus nyaris 3 kilo. Nah ini bisa dikurangi dengan bobot tadi karbon tadi. Tapi lebih kokoh tentunya ya, lebih rigid daripada aluminium. Nah terus untuk RGB segala udah dilengkapi sampai banyak mungkin selain di belakang juga di sini di bawah Di bagian ya, depannya di bawah ya. iya buat penggemar lampu disco kepake ya. Dan yang terobosan teranyar lah ya, kita sebagai pembuat laptop nomor 1 kita harus bikin inovasi. Betul. Ya saya mau cerita sedikit, 2023 tetap ditutup dengan yang manis, kita masih nomor 1. Wis, Jadi selama 10 tahun ya, 1 dekade kita masih nomor 1. Pertanyaannya bukan tentang nomor satunya sebenarnya, tapi tentang how to mempertahankan lah ya. Konsisten mempertahankan susah loh itu. Betul. Ya, yang pertama harus ada inovasi terus kan. Terus ya after sales service nanti mungkin dibahas di garansi. Tapi untuk inovasi ini laptop pertama di dunia yang pakai liquid. Wow. Jadi di dalam ini ada liquidnya ya. Iya, bukan liquid metal aja, jadi beneran liquid ya bisa jadi kayak liquid cooling ya, bukan air ya, kita coolant gitu ya. Kalau ngomong water kayak gimana gitu ya. Ya beneran cairan. Jadi ada cairan dalam arti untuk mendinginkan. Nanti ada ini lampu yang sebelah sini nih. Ini kalau GPU apa CPU nembus 82 derajat ke atas, dia langsung nyala bekerja tuh. Bekerja otomatis. Ya, ada pompanya. Oke. Ya, ada pompa untuk ngegerakin itu liquidnya, cairan itu untuk mendinginkan, liquid coolingnya untuk mendinginkan. Itu mungkin yang pertama di dunia ya. Kita kerjasama sama Coolmaster lah, udah tahu. Itu kalau pembuat PC rakitan pasti tahu tahu teman-teman. Merah Coolmaster. Saya harus ceritain. Coolmaster itu kita kerjasama untuk membuat pompa sekecil itu gerak di dalam laptop setipis ini. Maksudnya ini laptop bukan tebel-tebel banget kan, tetap tipis kan. Tipis loh teman-teman. Iya. Dalamnya ibaratnya ada airnya, ada radiatornya gitu ya. Jadi memang di dalam spesifikasi yang gahar tadi, monster tadi, ya Lenovo ini memperhatikan sirkulasi udaranya, pendinginannya. Karena ini monster banget, kita pakai i9 yang udah generasi terakhir, yang HX ya, yang bisa di overclock, terus GPU-nya juga yang udah 4090. Oh, udah paling atas iya, ya ini. makanya kita nggak cukup cuma kipasnya 3. Ini kipasnya ada 3. Jadi CPU, GPU, satu lagi ada kipas untuk yang ngedinginin semua lah. Jadi konteksnya walaupun monster tetap nyaman gitu. Secara material itu. Kalau ya secara jeroan yang pasti harus dikasih yang powerful banget. Tadi i9 ya generasi terakhir, terus si GPU-nya 4090 udah kelas pengganti desktop lah ya. Iya. 175, TKP-nya 175, ngeri banget itu ya. Untuk sebuah laptop yang nggak tebel gini 175 tuh mengerikan kalau bisa nggak pinter-pinter mendinginkannya. Terus juga storage 2 tera gitu ya, udah dimasukkan, dan RAM-nya ya udah 4. Jadi nggak ada istilah lagi bisa nambahin RAM ya. Ngapain? Udah dikasih sama kita. Jadi udah cukup banget. Layarnya 1610, terus ini DCI P3 alias udah di atas sRGB ya. Ini pakai mini LED. Oke, apa sih yang menariknya dari mini LED daripada Full HD dan lain-lain? Mungkin mini LED yang terakhir ini enaknya ya. Iya. Tingkat kecerahannya bisa jadi di atasnya OLED. Kalau OLED mungkin 500-600 bisa up to 1200. Jadi teman-teman yang editor segala macam nih enak ya, banget. mungkin orang outdoor ya, ya. Terus kalau mengenai tapi boleh disetting dulu kalau untuk kecerahan. Untuk warna, relasi warna juga, dan nggak usah khawatir ya karena udah di CIP3 100% juga. Artinya bukan sekelas, ya udah sekelas OLED juga gitu. Dan buat yang takut OLED ada burn in apa segala, nggak ada kejadian. Aman ya. Dan menyenangkannya kalau bukan OLED kan nanti untuk gaming kan nanti untuk refresh rate. Betul. Tinggi-tinggi kan, di atas 240 Hz. Kalau main game juga kecapean. Kalau OLED kan biasanya masih di bawah 144 atau 120 lah paling masingan. Jadi di sini kita bikin monster nggak cuma buat gaming,
Kalau saya lihat sih gamers mungkin udah overkill ya, tapi kalau untuk content creator pas banget. Ya content creator ya, cocok banget lah ya. Mungkin bisa dilihat teman-teman di sini speakernya juga lebih lega. Dan di sini mungkin lebih kecil, tapi di sini nah ini isinya kipas. Jadi ini udara dingin nyedot dari bawah. Dari sini, ini lubangnya gede banget. Oh iya tuh ya. Ya, ini knalpotnya ada 4, belakang 2, kanan kiri. Careful, Terus ini untuk nyedot satu lagi dari sini. Makanya jangan pakai silikon kayak gitu-gitu, jangan, nanti nggak udara dingin nggak bisa masuk. Sip. Nah, dan untuk SSD sedikit mungkin saya tambahkan udah settingan Red Zero. Red Zero itu generasi 4 kan sekitar 7.000-an lah ya speednya, 7.000 Mbps. Nah ini udah karena udah dibikin Red Zero nyaris 13 ribuan. Wow, udah alias 13 giga per detik. Yes, betul. Bisa memproses. Kenceng banget. Rate-nya 13 giga per detik. Jadi transfer data segala macam 130 kalinya hard disk. Wow. Udah nggak ngerti saya kalau udah di atas 100 kalinya. Angka-angkanya pasti udah tinggi-tinggi banget. Tinggi-tinggi banget. Nah, tadi kan dari layar udah dijelasin. Spesifikasi monsternya dari segi prosesor, GPU-nya udah dijelasin. Nah, saya juga baca-baca ada fitur namanya fitur Cold Front 4.0. Mungkin bisa 5.0 sekarang sih udah mulai pakai yang 5.0. Ya, jadi itu paket pendinginan. Jadi di Cold Front 5.0 itu dari mulai putaran kipas. Oh, gitu. Apa itu jumlah bilahnya berapa. Jadi lebih silent, nggak makan energi, anginnya lebih banyak, pembuangan anginnya juga lebih bagus. Satu lagi kayak heatsink lebih gede pipanya. Dan yang paling asik ya itu tadi water cooling, liquid cooling lah ya. Saya nyebutnya pakai cairan untuk mendinginkan kalau nembus angka 82 derajat. Jadi nggak usah throttling, nggak takut throttling lah kalau lagi main game apa segala, pasti bekerja automatically. Jadi life hacksnya di situ ya, performa yang gahar diimbangi sama pendinginannya yang canggih juga. Oke. Nah, jangan lupa bonusnya bukan bonus ya, biasanya cuma dapat 1 kan? Oh iya, yang batu bata nih. Betul. Chargerannya. Kita dapat 2. Oke. Buat yang mobile kasih yang 140 aja. 140 bisa dikasih ya, ini 140 untuk dikasih 2. Biasanya kalau yang lock apa segala dikasih gedenya doang. Yang 300-an watt. Tapi kan bawa ginian males ya. Iya, ini berat. Kalau buat mungkin orang yang kadang-kadang mobile atau apa butuh untuk bukan untuk main game ini. Ini untuk ya bisa lah main game ringan, tapi sarankan ya untuk kerja nyala office aja kita pakai yang kecil aja 140 watt. Nah ini gratis plus ini untuk mani pedi. Oh itu apa tuh Mas Catur? Ini bisa dicopot nih per key-nya ini, diganti mau warna ya biasanya WASD kita ganti-ganti. Dan ini sama ini ya 8 sama ini capnya yang kalau mungkin ada cadangan ya, ini gratis udah include. Wah keren banget, kayak keyboard mechanical nih, bisa dicopot pasang custom. Oke Mas, tadi kita udah ngomong soal spesifikasinya nih, kan monster banget dah dari prosesornya, GPU-nya. Nah kira-kira apa nih fitur lainnya yang ada di Lenovo Legion 9i ini nih? Good. Jadi kalau dari itu kan dari prosesor, GPU, SSD, maksudnya dari produsen luar lah ya, dari Intel, dari Nvidia. Nah ini dari Lenovo-nya apa selain water atau liquid cooling tadi ya? Inovasinya kita menyediakan chip, udah generasi kedua, namanya LE chip LA ya. Jadi Lenovo AI chip. Nah ini untuk yang Legion 9 ini LA2. Oh generasi kedua tuh. Ya, jadi di lock nih yang generasi 1 nih. Jadi untuk Legion gunanya apa? Chip ya, ini hardware. AI kan kebanyakan AI itu software. Ini AI dalam bentuk chip itu hardware berarti. Ada chip. Jadi ada chip ketiga dari prosesor, ada GPU. Ini AI chip dari Lenovo-nya. Ini untuk optimize. Kebanyakan kalau kita dulu punya laptop performance itu kan pikirannya rata kanan. Kenceng-kencengan gitu ya, kipas, overclocking gitu. Nah, padahal yang pada kenyataannya kalau kita pakai laptop tuh bagusnya sebenarnya optimize. Optimize itu pembedanya gini, kalau main game nggak semua scene atau adegan gitu harus kipas kencang terus kok. Oh iya sih. Kipas kencang tuh berisik loh ya, ngeganggu berapa desibel di atas, mungkin di atas 70 bahkan ya, kencang lah, ngeganggu lah. Terus satu lagi debu cepet bisa masuk tuh. Kipas makin kencang tuh kan ngisap debu. Ya. Nah, pada kenyataannya juga mungkin ketika lagi nggak pakai charger atau pakai baterai,
kadang-kadang kan boros juga nggak asik kan. Nah, Yes. AI chip tuh bekerja di situ. Nanti deteksi itu. Oke, oke. Secara artificial intelligence tuh konteksnya adalah menyimpulkan, mensinkronkan tuh Optimus tuh jadi cross antara lagi buka apa nih? Oh, oke, lagi paling gampang game lah ya. Gamenya tipe apa nih? Oh, CPU banget yang kerja. Nah, atur tuh listrik sama si itu. Contohnya Ada Dota sensornya lah ya. ya, Jadi Dota ada sensornya, iya. Listriknya agak dinaikin 100 watt. Oke. GPU-nya untuk mungkin Nvidia-nya kurangin dikit jadi 40 watt. Pun begitu nanti kalau main Call of Duty, Tomb Raider atau Cyberpunk, GPU kan banyak kerja. Iya, grafik juga. Ya, nanti langsung dikenalin tuh sama AI chip. Bagusan GPU-nya dikasih yang 100, oke. CPU-nya diturunin. Jadi kerjanya bukan untuk kenceng-kencengan, tapi untuk optimas seimbang supaya kalau lagi dibutuhkan, iya tetap dingin, nggak panas, tapi juga nggak usah boros terus gitu. Bisa kadang-kadang nggak gede-gede. Nah, dulu itu ngatur-ngatur gitu kan manual kita. Oke. Nah, dengan adanya AI chip itu automatically. Oke. Nggak usah. Intinya user, kesimpulan terakhirnya adalah user tinggal main game aja. Nggak usah mikirin Setting-setting, ya, ya. terlepas ada customize ya, pengaturan fan berapa ada, itu tetap ada. Bahkan ada max switch tuh, kapan pakai di GPU, pakai iGPU atau hybrid gitu. Ini di auto aja. Nah, itu kita bisa nyalakan enable AI chipnya. Itu nanti ada pengaturannya di Vintage itu AI chip dicentang. Jadi mungkin kita produsen pertama yang nyiptain AI chip. Optimus. Ya, padahal nanti di 14 juga nanti kan ada bukan yang ini ya, tapi ke depan ini ya 2024 ini Intel juga mulai memperkenalkan prosesor yang ada chipnya NPU-nya atau AI. Bagian ngurusin AI. Nah, Lenovo termasuk pionir sebenarnya nyiptain AI chip sendiri gitu loh. Secara hardware. Itu pembeda inovasinya sih. Terlepas untuk namanya gaming, kita nggak pakai Dolby ya, seperti saudara-saudaranya Dolby Audio, Dolby Atmos. Gitu. Kalau di Yoga kan Dolby Atmos. Kalau di seri gaming ini kita pakai Nahimic. Nahimic. Ya itu keluaran Steel Series. Ya bisa jadi speaker merek Harman gitu ya. Tapi di optimize atau untuk audionya kita pakai Nahimic. Niatnya supaya apa? Ya nanti membantu ketika bermain game ada tuh kadang kan fitur yang namanya sound tracker. Di game ada tuh settingannya, tahu musuh datang dari mana. Kalau lu nggak pakai Nahimic, nggak tahu tuh musuh. Kalau pakai speaker, bukan speaker biasa, pakai tata suara bukan Nahimic, ya itu juga dari Steel Series. Tadi Cool Master untuk pendinginan, itu juga spesialisnya Cool Master untuk pendinginan. Nah, si Steel Series itu spesialis untuk keyboard, satu lagi untuk suara gitu. Nah, Nahimic ini kita kerjasama, kita pasang. Jadi benar-benar membantu lah para gamers untuk bisa menang. Tujuan main game kan bukan nyari pahala tapi nyari menang. Iya. Sama seperti kayak keyboardnya juga kita udah perki RGB selain warna juga udah anti ghosting. Ya, tapi kalau anti ghosting sih dari jangankan seri Legend ya, Lock Gaming 3 yang 9 jutaan juga udah anti ghosting. Ya, kalau gamingnya Lenovo anti ghosting. Game-gamenya yang butuh pukulan kombinasi, sekalian bareng, belilah seri gamingnya Lenovo. Semua dikasih. Gitu loh. Keren banget fitur-fiturnya. Terus kalau untuk masalah garansinya gimana nih, Mas? Garansi sudah tahu lah ya. Kalau untuk seri Legend ya sama kayak Yoga juga di seri tipis dan ringan kita kasih 3 tahun. 3 tahun. Mungkin nggak ada lah ya brand lain di seri consumer selama 3 tahun tenang lahir batin kalau terjadi apa-apa. Jadi nggak jadi hambatan atau kerugian buat mahasiswa. Sering tuh saya dengar laptop yang cocok untuk mahasiswa apa ya? Saya bilang antara Yoga atau Legend aja. Karena garansinya itu tuh. Iya, dari tingkat 1 sampai ya kalau cum laude ya, atau mau perpanjang juga bisa setahun lagi jadi 4 tahun sampai wisuda, orang tua di rumah tenang. Oh iya sih. Kan lu tahu di kosan ketumpahan Indomie lah, kopi lah, temannya nyandung pecah jatuh bla bla bla. Kita 3 tahun tenang tuh orang tua, nggak panik ya. Itu diganti 100%. Ya, dan multi claim. Bisa lebih dari sekali. Ya, lebih dari sekali. Oke.
Dan ini ada fitur namanya Lenovo Legend True Strike Keyboard. Nah, selain anti ghosting itu, Legend True Strike Keyboard nih apa sih Mas Catur? Ya mungkin tadi nyambung ya tadi ya anti ghosting. True Strike ini lebih di kenyamanan. Lu bisa gini deh, rasain deh. Oke. Jadi udah dihitung. Lu kalau bermain game itu jangan sampai keras-keras banget, jangan sampai empuk-empuk banget. Makanya kita sama kayak di seri ThinkPad Yoga itu 1,5 mm tuh keystroke-nya. Ya supaya lu tetap nyaman, presisi juga nggak meleset, jadi ngepas, empuk, gampangnya sih empuk ya. Betul. Terus juga agak ada lekukan ke dalam itu 0,3 mili. Itu pakai paten ya, itu nggak sembarang. Desainnya emang udah Ya supaya tetap dan ini menghindari tipu kan. ya terus apa ya, nggak bikin apa itu abrasion ya, anti oil, jadi gampang ya boleh lihat lah. Lenovo laptop, Lenovo Q-nya hilang, E-nya hilang. ya ada stiker Hello Kitty diganti bertahun-tahun, apalagi ThinkPad ya ke Harko udah 10 tahun juga Masih ada tuh. huruf A paling Masih sering awet. dipencet kan, Iya, huruf A betul. masih ada tulisannya gitu. Hebat, Ya terlepas kita kasih juga spare part ya, apa spare part ya itulah keycaps ya free ya, itu sih. Oke. Kalau kelengkapan mungkin ini SD card ada ya, SD card, terus belakang sini juga di samping ada satu USB Type C sama apa itu kamera, belakang lengkap. Tahu nggak kenapa filosofinya taruh belakang semua? Mungkin untuk dari segi kabel supaya nggak manajemen, ngeganggu, nggak ngeganggu. Belakang semua ini mulai ditiru sih sama brand lain. Jadi semua yang udah bagus biasanya dipertahankan. Makanya kalau Lenovo itu terkenal yang udah bagus nggak usah dirubah-rubah. Tiap ada brand yang tiap tahun ganti lagi. Iya, jadi bingung gitu kan sebagai user. Lenovo tuh konsisten. Kalau belakang sekarang semua ke belakang. Jadi nggak ada. Ya samping mungkin ada 1-2 lah. Tapi sisanya di belakang semua. Supaya selain panas ke belakang juga ya itu tadi. Manajemen kabel apa segala nggak ngeganggu apa pergerakan. Betul. Oke, keren banget nih Lenovo Legion 9i. Selanjutnya mungkin banyak ya ternyata fitur-fitur yang ditawarin sama laptop satu ini nih. Ada juga AI engine dan juga pasti kan bisa nge-boost FPS ya kalau untuk AI engine ya. Yang tadi dibilangin optimize. Ya. Nanti di Vantage itu ada pengaturan untuk overclocking, terus juga kita bisa ngatur juga GPU overclock. Oke. Bukan CPU ya, CPU overclock ada, ini GPU overclock. Jadi dinaikin berapa. Ya kalau kita ibaratnya mau rata kanan lah, itu masih ada. Tapi kalau saya sih mendingan sukanya hybrid aja, auto aja. Biar dia yang nentuin lah. Kita mesti main game aja lah, nggak usah pusing-pusing lagi sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk ngepus gitu tetap ada. Tapi hati-hati. Bukannya rusak sih, ya kalau nggak sesuai voltasenya kan ada tuh undervolting atau ya nyebutnya sih overclock ya kalau orang awam ya. Sebenarnya undervolting. Niatnya tuh undervolting nurunin supaya adem, supaya dia naik dengan sendirinya FPS-nya. Nah itu nggak bisa seenaknya gerak-gerakin ke kanan ke kiri apa berapa volt, itu pelan-pelan tuh. Takutnya nggak start. Dan tiap aplikasi beda-beda. Susahnya di situ. Makanya enakan AI chip sebenarnya. Di AI chip itu ada database. Lu lagi buka apa sih? Lu lagi main apa? Itu kita masukin software development kitnya di dalam, ada database di situ. Jadi dia ngoptimize sendiri pakai. Iya, dia sensor ngedeteksi, nanti dia kerjasama. Lu CPU berapa, GPU berapa, biar dia aja yang ngatur gitu loh. Itu enaknya. Canggih banget nih. Selain ada fitur-fitur dari prosesornya, ada juga fitur-fitur AI-nya dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira ada apa nih pesan-pesan Mas Catur untuk teman-teman yang lagi nonton tentang Legend AI ini yang memang segmennya wah banget. Nah, kira-kira apa nih yang mau disampaikan nih untuk Legend AI? Ya paling enggak buat seorang profesional lah ya. Ya maksudnya nggak nyampe 100 juta masih kembali lah. Punya budget 100 jutaan gitu masih ada kembali. Tapi paling enggak orang yang mungkin masih terjebak di kantornya pakai desktop powerful tapi nggak bisa dibawa-bawa meeting atau apa. Oh iya benar. Ini pengganti desktop sebenarnya, gampangnya gitu sih, bukan laptop sebenarnya. Ya itu desktop banget sebenarnya. Engine entah tadi TGP-nya 4090 nembus 175 watt, prosesor A9, desktop sih sebenarnya ya. Jadi untuk yang kerja kuat tapi pengen mobile cocok. Jadi saran saya sih profesional. Ya kecuali anak sultan lah ya. Betul. Iya, kalau bukan untuk mahasiswa mungkin mahasiswa yang anak sultan, tapi kalau misalnya saya sih rekomen dengan
budget yang sama bisa jadi kalau merek sebelah bisa di atas 100 juta gitu loh. Ini di bawah 100 Best choice banget ya untuk Ya, Legend segmen seperti 9i. itu. Ya. Untuk profesional Ya. dan juga untuk budget yang disarankan. Ya, bodinya juga tough kan. Betul. Tadi dibilang karbon itu, Solid force segala karbon. macam. Oke, jadi memang keren banget ya. Tadi kita udah bahas sekilas tentang Lenovo Legion 9i. Buat yang penasaran, langsung aja cek di Lenovo Official Tokopedia. Barangnya itu udah ada, ready. Buat yang punya tabungan, yang rela mengeluarkan tabungannya untuk laptop secanggih ini, kapan lagi loh? Ini silahkan dicek-cek. Oke, itu aja sih untuk Lenovo Legion 9i. Mungkin selanjutnya kita bahas adiknya nih Mas, yaitu Lenovo Log. Nah, saya lihat-lihat ini kayaknya baru nih Mas nih. Baru, ya Log ini sebenarnya kelahirannya 2023, tahun lalu. Cuma ini yang edisi 2024. Oh, edisi 2024. Ya, jadi mungkin tadi kalau ini kan profesional ya, entah profesional gamers atau profesional konten kreator lah. Yang tadi saya kurang setuju bobol tabungan, kasihan juga kalau mungkin lebih minta ke bosnya untuk konten kreator kan bikin animasi atau apa kan proposal. Project 1 miliar cuma segini mah bos bisa gitu ya. Itu lebih pas lah profesional. Kalau bobol tabungan kayaknya sedih amat gitu ya. Oke, nah ini yang bisa untuk bobol tabungan nih. Ini aja nih, belasan guys. juta. Betul. Ya artinya Lah ya. ya di bawah 15 lah ya, mulai dari 11, 12, 13. Nah, ini pas. Apa nih Lenovo? Kalau fisiknya mungkin paling kentara ya. Di sini udah nggak ada lagi knalpot. Oh iya tuh. Ya, udah di sini kayak juga, iya, di sini juga, iPad ya? Iya, udah AB. Semuanya knalpot taruh belakang. Oh iya benar. Ini kenceng banget nih. Nah ini kalau saya sih bilang pembedanya pertama adalah itu Log 2024 kita namanya hyperbaric cooling. Hyperbaric cooling nih jadi di push kipasnya 2 muter lawan arah, satu nyedot satu ngebuang udara panas. Di tengah-tengah ini Pak itu angin panasnya nggak ngelewatin komponen, enggak, semua ditutup sama seal yang vakum. Jadi aman. Oke. Buang ke sini, niatnya apa? Suhu di sini itu bisa turun dari kita nyoba kemarin saya juga nyoba. 2 derajat lebih dingin. Jadi bisa sekitar laptop 20. gaming loh. Iya, lagi disiksa itu tetap dingin di sini. Nggak panas. Itu saya bukan ruangan AC loh. Ya. Terus suara kipas turun 3 desibel. Berarti Dari ada 57 tuh. Dari 57 jadi 53. Adalah ilmiahnya itu ya. Kita angka aja, ada bukti-bukti itu ya valid dan itu reviewer, bukan saya yang bikin. Ada lah di YouTube itu ya. Jadi meningkatkan performa 10%, menurunkan suhu dengan terpusat di tengah. Terus tadi bisa fan-nya nggak berisik, senyap. Jadi kenceng mengganggu gitu kan. Nah itu, yang menyenangkan yang hari ini kita bawa ini kita yang termasuk pertama di Indonesia. Lenovo termasuk yang penyicip pertama, bukan prosesornya, tapi grafiknya. Grafik cardnya nih, apa nih? Pakai apa ini ya? dari Intel Arc, ARC ya Arc. Nah ini tanda tanya kan, sekuat apa? Jadi kebetulan yang kita pasang untuk di Log generasi yang 2024 ini atau Log edisi X90 ini, kita kasih yang A530. A530. Berarti ya kelas entry level sebenarnya ya. RTX-nya kayak 3050 lah. 3050. Yang 4 GB tapi ya. Oke. Karena sekarang ada 3050 yang 6 GB dan kita masih punya di Log yang 3050 6 GB. Itu di atas ya, harganya juga di atas ini. Makanya 12 jutaan. Lu bisa kemarin saya nyoba Assassin's Creed Valhalla. Game-game triple A. Lancar jaya. Waduh. Dan kejutannya terus terang, saya kagumnya sama Intel Arc. Tadinya agak mandang sebelah mata aja. Karena belum dicoba ya. Apaan tuh gitu ya? Apaan tuh sebelah mata? Saya pikir ini grafiknya yakin nih Intel. Kita kenalnya integrated terus ya, Intel Xe, Intel Xe grafis lah ya. Arc ini menggoyang dua yang udah terkenal ya, Radeon, Nvidia gitu ya. Gimana nih? Nah, ini saya kagumnya. Log ini kan konteksnya lebih terjangkau. Jadi dia dibanderol dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu untuk konteksnya supaya terjangkau itu RAM-nya cuma 8 GB dulu. Walaupun ada 2 slot. Bisa 16 GB. Tapi kalau 16 GB harganya nggak segitu dong. Nah, saya nyoba yang
8. 8 giga. Saya pertama nyoba 16 giga, saya tambahin RAM. Oh, langsung udah kelar. Saya nyoba 16 giga, saya nggak percaya kalau main game 8 giga itu gimana gitu ya. Udah tuh seharian tuh 5 game lah, Valhalla, Tomb Raider, terus Mortal Kombat, Forza Motorsport, sama saya lupa apa kemarinnya satu lagi ya. Ya pokoknya ada 5 game. Nah itu selesai. Terus sore saya udah mau bungkus, sudah saya copot lagi jadi 8 giga bawaannya. Dicoba Terus, lagi? Saya coba lagi deh 8 giga. Dan kejutannya itu sama. Lah, kan performanya lain tuh RAM-nya, 16 sama 8. Ya mungkin settingannya kayak Tomb Raider saya nggak setting highest, tapi high aja. FPS-nya sama. Waduh, keren banget ini. Iya terlepas ya, tapi bukan berarti saya mengharuskan harus 8 giga ya. Betul. Idealnya tetap 16 karena 16 nanti orang idealnya. untuk multitasking bla 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 ya. Tapi paling enggak bahkan saya sintetisnya pakai 3D Mark, angka poinnya sama. Waduh. Nggak beda jauh, sama lah saya bilang ya, sekitar Nggak beda jauh lah nggak ya. beda 13.000 poin kalau sekitaran segitulah untuk Intel. Ya memang settingan kayak 30-54 giga itu. Artinya 16 giga 8 giga nggak begitu beda. Jadi saya lihat ini bukan koordinasi ya, kerjasama antara prosesor sama GPU sama-sama dari Intel tuh bagus banget. Sinkron banget, jadi Dan performanya stabil asiknya ya. selama nyaris dari pagi sampai sore gitu, nyaris 10 sampai maghrib lewat ya. Itu nyaris 10 jam itu adem. Wah, Adem. dibuat berbagai tes 5 game Nggak tuh ya. panas ya, mungkin terlepas locknya dengan pendinginan yang baru. tadi Iya, dikasih di hyperbaric awal. cooling ya, heatsink segala udah dipikirin. Terus juga ya performa si ARC itu ya nggak seboros mungkin kartu grafis yang kita. Ya beda-beda tipis, tapi paling nggak menjanjikan sih. Iya sih. Jadi tapi ini pasarnya kalau saran saya sih mungkin ya orang yang mau belajar. Pertama anggaran lah pastilah ya. Oke, jadi memang ya di bawah 13 juta lah ya. Lu punya budget segitu. lebih murah ya berarti yang Iya. Tapi udah mumpunin. Yes. Konten creator dan lock yang generasi 2024 ini sRGB udah 100. Jadi bisa untuk game, gamers, bisa juga untuk konten creator karena layar udah bagus juga. Dan ini kan yang 1200, 1610. Jadi lebih luas lah ya. 1610 itu lebih luas, nggak 1080 tapi 1200. Jadi enaknya adalah kita mendapatkan layar bagus dengan harga bagus juga, maksudnya terjangkau. worth it banget kayaknya. Worth it banget buat orang mungkin baru belajar dari YouTuber, konten kreator pemula ya gitu ya. Dan yang menyenangkan tadi saya ngomongin AI, ini juga ada AI chip. Lock itu pembedanya sama gaming ya, di Pad Gaming 3 udah mulai dikenakan AI chip. Oke, kalau yang Legend kan tadi LA2 ya. LA2 ini masih LA1 generasi pertama, ya. cuman udah ada Nah gitu. nanti kerjasamanya nanti biasanya dipakai FNQ itu, FN plus huruf Q. Mau mode ya di sini Shortcut juga ada, mau apa di Legend 9A ya, mau ketinggalan charger nih. Lagi mau meeting banyak di luar tapi gua males bawa charger nih. Setting aja quiet. Ya, tapi memang saya sih rekomend tetap bawa charger aja karena balik lagi nih prosesor seri H ya. Terus GPU juga kan TGP-nya 95. Lumayan. Jadi layar gede ya, dan ini settingan bisa 144 Hz. Ya bisa juga sih nanti pakai dicabut dia langsung deteksi, dia langsung berubah jadi 60 Hz. Kita nyebutnya apa tadi? Saya nyoba, saya tadi sempat nunjukin kita bisa pakai refresh rate yang dynamic refresh rate. Ya, jadi kalau kita adaptif refresh rate dinyalain aja. Nanti ini dicoba ya, ini adaptif refresh rate kita nyalain, kalau lagi nggak dicolok dia langsung ke 60. 60 Hz itu kan ngirit, hemat daya. Ya. Betul. Tapi balik lagi kalau buat yang mobilitas tinggi, laptop besar gini nggak disarankan lah. Mobilitas tinggi ya. Kita punya Yoga Pro lah. Kalau misalnya udah yang pengen mobilitas tinggi. Ini banyakan orang yang lebih stationary atau nggak banyak mobile lah ya. Ya satu lagi ya 2 kilo kan. Iya, ini termasuk 2 kilo udah oke lah. Maksudnya untuk laki-laki ya. Kalau cewek kasihan sih. Iya 2 kilo ya, sama charger kan lumayan. Betul. Ya. Oke, jadi Lenovo Lock 2024 ini selain performanya yang tadi udah disebutin, ternyata
secara mengejutkan sestabil itu dengan RAM 8 GB apalagi ditambah 16 ya kan. Ini ngomongin di ARC ya. Iya, Soalnya betul. kita ada juga yang 2024 kan pakai Nvidia tetap. Nvidia. Jadi kalau pengen lebih tinggi kita nyediain juga. Mungkin harganya 13 jutaan up, ya mungkin nambah sejuta atau kalau kurang puas sama Intel Arc kita masih punya juga yang pakai Nvidia. Yes. Tapi kalau buat saya sih Ini udah cukup mah banget. worth it banget Saya dalam agak harga segitu ya. rekomennya dalam arti udah cukup sih ya kelas-kelas ya, dan Intel Arc ini sama kayak Nvidia punya fitur kayak DLSS. Oh, oke, namanya oke, oke. XeSS. XE kayak Intel Xe Graphics XE SS Oke. super sampling. Sama Super naikin sampling. FPS juga. Asik sih. Jadi Intel juga ngerti naikin FPS dengan otomatis, dia nyimpen itu apa kekuatan peluru itulah untuk memenuhi kebutuhannya gamers. Namanya XeSS. Jadi grafisnya Intel ini nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Setelah dites ya. Setelah dites, saya sendiri baru kali itu kagum nggak ada panas-panasnya. Iya. Ya terlepas mungkin Intel Arc atau lock-nya. Satu lagi ya mumpunin ya, bahkan Assassin's Creed Valhalla masih lancar jalan walaupun ya settingan mungkin default aja ya, maksudnya nggak, dan RAM 8 GB pun udah Iya, bisa. masih bisa Asal jangan stabil. setting highest lah, jangan rata kanan banget, jalan kok. Oke. Ya. Jadi keren Game banget triple nih, A, ternyata ya. Lenovo Lock nih. Oke, ternyata banyak banget ya fitur-fitur yang tadi kita udah bahas sama Lenovo Lock ini nih. Nah, kira-kira Mas Catur apa lagi nih fitur-fitur yang menarik dari Lenovo-nya sendiri terhadap Lenovo Lock? Yang pasti tadi AI chip udah ya dari udah. itu, terus Nahimic nyaris sama sih. Keyboard juga ada True Strike. Iya. Jadi memang kayak Legion, tapi rasa harganya nggak kayak mungkin lebih ke garansi kali ya. Garansinya mungkin bukan dikurangi ya, wajar kalau Berbeda. harga di bawah 15 juta 2 tahun. Kita kasihnya 2 tahun. Jadi garansi apa premium care, jadi layanan 24 jam 7 hari seminggu gitu. Ada, selain itu ADP ya. Jadi ini 3 tahun premium, ini nyebutnya Legion Ultimate Support. Kalau ini premium care. Nah, untuk ADP-nya ini 2 tahun, ini 3 tahun. Oke. Jadi 3 tahun 2 tahun lah. Mungkin pembedanya, tapi kalau mengenai fungsi-fungsi dasar sih nyaris sama. Jadi kayak tadi apa True Strike, terus apa itu Nahimic, anti ghosting. Hampir semua udah di situ Iya, 100% sRGB. Terus apa ya AI juga ya, udah ada Windows, udah ada Office, OHS gitu ya. Dan pengaturan kita mau kerja irit, mau kerja performance, itu semua ada gitu loh. Dan ini tombolnya aja kayak rasa Legion juga kan ya, ininya tombol on off-nya ya. Betul, keren banget Iya. desainnya. Jadi menyenangkan sih kalau saya bilang ya, untuk ini buat pemula lah. Tadi di awal Mas Catur sempat mention after sales-nya Lenovo nih. Nah, mungkin teman-teman viewers belum ada yang paham nih tentang premium care kayak gimana, ADP kayak gimana. Mungkin bisa dijelasin lagi nih. Oke, semua seri consumer Yes. Lenovo yang lagi beredar di pasaran itu layanan garansinya bukan cuma service and part, Oke, tapi juga ada premium care. premium care. Sesuai namanya care banget kita. Iya, kalau habis beli laptop atau beli device kan kita pengennya tetap tenang lah. Selama ya kalau ini kan 2 tahun, ini 3 tahun gitu ya. Nah, selama 2 tahun itu kita harus mikirin kalau terjadi apa-apa. Orang Indonesia kan takut terjadi apa-apa gitu ya. Kemungkinan. Iya. Once ketika kita jam 11 malam atau setengah 1 lah katakan, laptopnya crash, besok ada meeting, besok ada presentasi depan dosen, kuliah atau apa. Kita kadang-kadang bingung. Iya, itu gimana solving? Buat orang yang gaptek gitu ya, nggak ngerti ya. Kita bisa telepon bebas pulsa. Oke. Ya, 001 80 30 161224 itu. Ya nanti adalah nomornya ya. Betul, nanti kita lampirin. Ya, premium care dari Lenovo. Itu dia manusia 24 jam 7 hari seminggu, 247. robot. Bukan bot. Oke. Bukan manusia bahasa Indonesia. Ya, bebas pulsa. Curcol lah di situ ngobrol ya, daripada ya. Laptopnya gimana nih? Kalau hari kerja bisa ngetik ya, bisa ini. Tapi ini kan di luar jam kerja. Iya, betul. Terus juga hari Minggu, Sabtu Minggu. Nah, kita mempekerjakan manusia dalam arti tim dari service center untuk menerima. Oke, Ada apa-apa jadi siap itu sedia. 247 lah gampangnya, bahasa ininya 247 itu bisa cerita. Termasuk
Premium care tuh OHS, siapa tahu tentang aktivasi. Takutnya beli online kan nggak ngerti tuh Iya, betul. cara aktivasi. Terus kalau gimana, apapun bisa Dibantu Iya, tuh. entah memperpanjang garansi. Kalau saya bawa keluar negeri, banyak yang bisa ditanyakan di situ. Oke. Enak banget, free lah, bahasa Indonesia. Terus juga kalau mulai laptop udah turun performa setelah setahun, itu ada free annual layanan untuk servis, bukan servis sih. Kok agak lemot nih, nanti dicek bisa gitu. iya, jadi kita bisa telepon supaya dibantu apa ya, tapi bukan orang datang ya. Kalau ini posisinya lewat teleponnya dibantu apa yang mesti dibersihin, apa segala ada trik-triknya. Oke. Ya, care untuk laptop mulai lelet katakan, atau kebanyakan sampah atau apa, nggak tahu cara ngebersihinnya. Betul. Bukan cuma di recycle bin ya, tapi yang lain-lain kan banyak. Nah, satu lagi premium care ini enaknya kalau kita agak mager atau kita nggak tahu service center di mana, kita kalau rusak gitu ya kan telepon tuh. Betul. Terus kalau ada pergantian komponen katakan. Oh iya. Ya, kita aduh males mas, saya jauh rumahnya. Maksudnya dari tempat saya itu bisa onsite. Oh, bisa disamperin berarti. Iya, teknisi datang. Tapi kalau ada pergantian komponen, bukan cuma liatin mas laptop saya, enggak. Itu udah mulai ada pergantian komponen. Jadi kalau misalnya rusak cuma gara-gara driver kan bisa by remote. Kalau ini ada pergantian komponen bisa onsite. Teknisi yang datang ke tempat, ya ke mana, ke rumahnya user. Oke. Nanti untuk ngebenerin. Nah itu onsite. Nah selanjutnya ADP, Accidental Damage Protection. Mungkin beberapa brand udah nyontek nyari sama gitu namanya ADP. Pembedanya kalau Lenovo tuh lebih lama. Jadi kalau ini ADP-nya 2 tahun, ini 3 tahun. Biasanya brand lain cuma setahun. Oh, brand lain cuma berani ngasih setahun. Tahun. Ada sih yang lebih dari setahun, tapi biasanya sekali doang, setahun. Kalau kita multiple claim, jadi multi claim lah. Jadi katakan Februari ketumpahan cairan keyboardnya kan masuk ke motherboard tuh. Terus Maret jatuh. Hapus pecah, banget ya. ya. Atau enggak Januari tumpahan air, Maret air, Mei air lagi. Jadi Aquaman ternyata tinggalnya di dasar samudra. Jadi itu memang kita bisa klaim Aman gitu. lah ya. Ya, jadi tenang. Bayangin bertahun-tahun. Ya mungkin kita kalau misalnya punya laptop itu kan kepikiran biasanya laptop setelah 2 tahun mulai error apa. Ya udah beli Legion aja atau Yoga. Kalau misalnya harga belum masuk ya ini juga udah 2 tahun udah bagus ya, multiple claim juga gitu loh. Jadi layanan service inilah yang membuat tadi selain inovasi, layanan garansi ini yang membuat Lenovo tetap nomor 1 di dunia. Ya. Beda dari brand-brand lainnya ya. Ya, supaya nggak kecewa. Dalam arti ini user investasi kan ini. Jangan sampai ya hilang gitu aja lah. Komponen mahal soalnya. Spare part komponen mahal. Oke, mungkin ada pesan-pesan dari Mas Catur nih untuk teman-teman yang mau beli lock masih ragu-ragu nih biar diyakinkan lagi. Oke, saya cuma bisa bilang ya susah ya meyakinkan kalau belum nyoba ya. Saya sendiri diyakinkan setelah nyoba gitu ya. Karena ini juga pertama dalam minggu ini saya baru nyoba terutama Intel Arc-nya ya. Untuk locks-nya sendiri memang yang 2024 ini dibilang dari kantor pusat regional dibilang ibaratnya turun, intinya suhunya terbukti memang lebih dingin. Mengenai Intel Arc juga nggak bohong, performanya luar biasa dalam konteks ya di segmen kelas entry level atau di mainstream itu yang game-game yang berat pun dicoba masih bisa gitu. Bahkan RAM dengan 8 GB gitu ya. Dan ini ya balik lagi setara kayak RTX 3050 4 GB lah. Main sekitaran segitulah. Ya, bahkan lebih tinggi dikit ya. Dan kita TGP atau total graphic powernya juga kita kasih tinggi 95 watt. Jadi kita push, pendinginannya bagus, grafis udah oke, harganya paling menyenangkan. Harganya ini dan servisnya tadi ramah di kantong ya. Ya, ramah di kantong juga. Buat inilah bukan newbie ya, mungkin yang target baru marketnya nih. Iya, bisa mahasiswa, bahkan SMA. Udah Maksudnya mulai nih. Iya kan kita mikir SMA habis itu kuliah ya daripada long term. Jadi sampai kuliah pun bisa dibawa lah. Untuk yang urusan-urusan grafis untuk tugas-tugas kuliah. Ya.
Oke, mungkin thank you Mas Catur, kita Ya, udah sama-sama. ngobrol-ngobrolin tentang Lenovo Legion NI dan juga Lenovo Log. Seru banget nih, mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga bisa lebih paham dan bisa lebih mengerti lagi tentang kedua laptop yang baru ini dari Lenovo. Oke, terima kasih yang udah nonton. Terima kasih juga untuk Mas Catur Sama-sama. sering-sering main ke studio kita. Pastinya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya di kolom-kolom komentar. Nanti kita akan bantu jawab. Oke, untuk podcast-podcast selanjutnya, nanti kita akan jumpa lagi dengan bintang tamu yang lainnya tentunya. See you on the next video. Saya Ismail dan ada Mas Catur di sini. Ya. Bye-bye. Bye-bye.